lagi ke channelnya Nova teman-teman, selamat datang. Nah, buat teman-teman yang bergabung nanti, kalau kalian suka dengan video ini guys, seperti biasa, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komennya di akhir video, dan tonton terus sampai habis, jangan kalian skip. Temanya kali ini, calonnya itu berada di beda pulau guys. Jadi kemarin calonnya itu orang Sumatera, ceweknya itu orang Kalimantan kayak gitu guys. Nah, jadi kemarin aku sempat urus pernikahan dia ini, ikut dia ngurus berkas sana sini, dan ternyata banyak sekali perubahan dari sebelum aku dulu pernah ngurus juga. Sekarang itu ada beberapa perbedaannya. Nah, di video kali ini kalau kalian penasaran, kalian terus sampai habis ya. Karena aku akan nanti bahas data-data awal yang harus kalian siapin teman-teman, sama step by stepnya aja. Jadi kalian nggak boleh loncat-loncat nonton ini supaya kalian nggak bingung dan bertanya lagi di video aku. Buat kalian yang punya informasi terupdate mungkin lebih berbeda, karena beberapa pulau itu meskipun aturan KUA-nya itu udah nasional, tapi ada beberapa yang minta persyaratannya lebih fleksibel dan lebih ada yang lebih ditambah lagi kayak itu guys. Jadi kalau kalian yang sedikit berbeda dengan video ini nanti kalian menonton, jangan lupa share di komen aku supaya teman-teman yang nonton juga punya informasi lagi tambahan buat mereka yang pengen menikah sama orang atau calonnya beda pulau ya teman-teman ya. Nah guys, kita akan bahas syarat yang pertama harus kalian siapin. Yang pertama adalah KTP kalian yang mau menikah sama calon kalian ya teman-teman ya. Nanti kalau kalian misalnya beda pulau, tentu aja kalian nggak bisa minta langsung gitu ya. Kalian bisa kirim lewat WA dulu teman-teman ya, atau lewat email. Nah kemudian teman-teman nanti siapin juga minta KTP kedua orang tua kalian dan calon orang tua kalian, calon pasangan orang tua maksudnya. Kemudian kartu keluarga kalian berdua, jangan lupa ya, calon pengantin dua-duanya harus ada kartu keluarganya ketika kalian ingin mengurus. Kemudian teman-teman habis itu, kalau misalnya keluarga kalian atau orang tua kalian atau misalnya orang tua calon pasangan kalian itu ada yang sudah meninggal, jangan lupa dilampirin surat keterangan kematian orang tuanya juga kayak gitu ya guys ya. Nanti itu akan diminta biasanya. Nah biasanya juga buat kalian yang menikah beda pulau biasanya guys, karena kalau pengetikan surat nikah kayak gitu kan nggak boleh salah ya. Nah di sini nanti akan diperluin yang namanya akta kelahiran teman-teman ya. Jadi pastiin dulu sebelum kalian mengurus ini, akta kelahiran kalian dengan KTP itu namanya sama, karena kebanyakan calon-calon juga baru sadar ketika misalnya akta kelahiran mereka nggak pernah mereka buka-buka selama belasan tahun mereka pengen menikah, ternyata namanya itu ada yang beda satu huruf, misalnya I jadi Y, kemudian ada yang disingkat-singkat, kemudian di KTP-nya enggak, kayak gitu. Harus kalian pastiin bener-bener sebelum kalian pengen ngurus pernikahan kalian, apalagi kalau calon kalian itu beda pulau guys. Nah buat kalian yang calon beda pulau, jangan ngurusnya mendadak-mendadak guys. Setidaknya 2 bulan sebelum menikah kalian udah pastiin semua berkas kalian itu lengkap guys, karena kalau calonnya beda pulau ini agak sedikit ribet ya, karena kita nggak bisa bolak-balik, cuman ambil data yang kurang kayak gitu ya. Nah itu kalian perlu siapin dulu. Kalau kalian misalnya ada yang tanya, Kak aku nggak punya akta kelahiran gimana, kalian bisa pakai ijazah terakhir kalian, misalnya SD terserah, itu hanya untuk memastikan nama kalian gitu loh guys. Cuman ada beberapa KUA sekarang yang mintanya akte itu karena untuk memastikan apakah benar kalian itu adalah anak kandung misalnya, atau anak sambung dari orang tua siapa, karena itu akan dipakai untuk pengetikan surat nikah kalian nanti kayak gitu loh guys. Itu penting juga. Nah yang harus kalian siapin lagi adalah foto guys. Jadi fotonya itu ukuran 4x6 itu biasanya diminta 2 lembar guys ya. Kemudian 2x3 itu setidaknya 4 lembar, kalian bisa cetak lebih. Nah kalian siapin ini dulu ya guys ya. Nah ada yang tanya lagi di sebelumnya video aku, dia tanya untuk pengurusan ini apakah bisa diwakilin, karena biasanya aku nggak di tempat itu Kak, misalnya kayak gitu, aku di luar pulau kerja atau di luar kota. Itu bisa guys saat pengurusan di kelurahan dan pemberkasannya ke KUA. Teman-teman kalau udah nyiapin data yang aku sebutin tadi teman-teman, kalian bisa bawa itu ke kelurahan dulu, kelurahan setempat kalian teman-teman. Nanti di situ kalian akan dikasih surat pengantar untuk calon perempuan ya guys ya. Kalian udah bisa urus sebelum misalnya calon laki-laki itu menyerahkan semua data aslinya, jadi bisa kirim via WA ya, via WA. Nah teman-teman, aku akan lihat contekan sedikit supaya nggak salah kasih informasinya ke kalian. Ini berdasarkan kemarin aku ngurus ya guys. Mungkin kalau ada yang berbeda kalian boleh komen di bawah. Untuk pihak perempuan dulu ya guys ya.
Untuk perempuan, setelah kalian bawa data nanti kalian ke kelurahan teman-teman, kalian akan dikasih surat N1. Itu adalah pengantar perkawinan. Misalnya kalian itu anak perawan dari bapak ini dan ibu ini, biasanya kayak gitu, anak kedua atau ketiga disebutin di surat itu. Nah, by the way, kalau kalian misalnya janda atau duda, kalian kan pasti punya surat janda atau duda, nanti di kelurahan itu akan ditanya kayak gitu loh guys. Nah, kemudian perempuan itu nanti di kelurahan juga akan dikasih namanya surat N2. N2 itu adalah formulir surat pengantar nikah dari misalnya kelurahan setempat ke KUA-nya teman-teman. Jadi menerangkan misalnya calon mempelai perempuan ini akan menikah dengan laki-laki calonnya ini, dengan misalnya tempatnya di sini, waktunya, tanggalnya, dengan mas kawinnya guys, dan kemudian di situ akan dilampirkan juga beserta dibilang gini biasanya persyaratan seperti kalian udah melengkapi KTP, kemudian fotonya, kemudian kartu keluarga kayak gitu guys. Nanti akan dibawa berasal surat pengantar itu ke KUA setempat gitu guys. Jadi itu dibuat di kelurahan ya. Nah, kemudian ada nama surat N3. Kalau cewek itu ada N3 juga guys, N1, N2, N3. Nah, ini persetujuan mempelai. Jadi di situ ada tanda tangan untuk calon pengantin pria dan calon pengantin wanitanya. Kalau dulu itu aturannya kita nggak pakai materai guys, tanda tangannya. Sekarang itu ada materainya. Kalian suruh pakai materai tanda tangan bahwa kalian berdua itu menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun kayak gitu teman-teman. Nah, nanti kalian juga akan dapat yang namanya surat N4 ya untuk perempuan, jadi lengkap. N1, N2, N3, dan N4 itu perempuan dapat ya guys ya. Itu adalah surat izin orang tua, jadi mengizinkan kalian menikah dengan pasangan kalian kayak gitu. Nah, kalau yang aku bilang tadi kalian masih di bawah 21 tahun guys, itu ada namanya N5 ya, itu surat izin orang tua. Jadi dia mengizinkan anaknya yang belum cukup umur, udah cukup umur sih, cuma secara agama ketentuan KUA ini kalian disuruh juga bikin surat itu pernyataan kayak gitu. Nah, untuk N5-nya sendiri ini aku nanti nggak akan tampilin karena aku nggak dapat contoh fotonya guys, karena ini cuman aku dapat informasi dari pihak KUA-nya aja kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah kalian misalnya dapat surat ini teman-teman, kalian misalnya di kelurahan ini dapat dari N1 sampai N4, N5 yang tadi, kalian belum bisa langsung ke KUA-nya guys, karena aku bilang tadi kalian harus ngurus jauh-jauh hari kalau calon di luar pulau ya guys ya. Cowoknya ini misalnya pengen menikah tempat kalian, dia harus ngirim berkas-berkasnya dia yang dia urus juga di kota dia ini ke kalian teman-teman. Nah, baru pihak perempuan ini bisa ngurus di KUA guys, KUA setempat kayak gitu. Jadi kalian akan mentok dulu di kelurahan, setelah kalian berkasnya lengkap baru kalian bisa ke KUA setempat. Nah, perempuan tambahannya teman-teman, nanti kalian akan disuruh imunisasi untuk pihak perempuannya, itu suntik tetanus ya guys ya. Jadi itu nanti ditanya juga imunisasi kalian udah lengkap apa belum kayak gitu loh guys. Nanti ada dapat suratnya, itu akan dicek juga nanti di kelurahan. Nah teman-teman, untuk informasi juga, nanti teman-teman akan biasanya ada ketentuan kalau kalian pengen menikah di tempat kalian kediaman, misalnya kayak gitu, jadi kita nggak nikah di KUA-nya, kalian biasanya akan disuruh bayar untuk biayanya sebesar 650.000 ya biasanya kayak gitu. Nah, nanti akan ditransfer via bank apa aja bisa. Nanti ada kode billingnya akan dikasih oleh pihak KUA kayak gitu guys. Nah, kalau kalian menikah di KUA itu menikahnya gratis, teman-teman gak perlu bayar. Kalau sekarang ketentuan PPKM ini maksimal kalau menikah di tempat itu, karena nggak boleh banyak-banyak, maksimal 10 orang keluarga kayak gitu teman-teman ya, 10 orang aja dibatasi. Nggak tahu kalau tempat lain mungkin bisa lebih, aku juga ngerti, mungkin kalau protokol kesehatannya lengkap bisa lebih kayak gitu guys ya. Nah, untuk mempelai laki-lakinya teman-teman harus lengkapi berkas dulu sebelum kalian ke KUA aku bilang tadi. Nah, untuk kalian pria, kalian juga wajib ngurus jauh-jauh hari. Takutnya berkas kalian yang kalian urus di KUA kalian itu ada yang salah teman-teman. Nah, itu akan susah lagi karena kalian mungkin akan kirim bolak-balik, karena itu nggak bisa via WA guys ya. Karena itu benar-benar ada cap aslinya dan tanda tangan oleh KUA, misalnya KUA lain kayak gitu. Nah, untuk cowok biasanya nanti yang akan diurus kalau kalian pengen nikah di tempat perempuannya, kata orang-orang bilang numpang nikah di daerah orang kayak gitu guys. Nah, nanti kalian akan dapat rekomendasi kehendak numpang nikah atau numpang nikah dari KUA cowoknya kepada KUA ceweknya kayak gitu. Jadi ada surat pengantar dari KUA cowok ke KUA cewek bahwa misalnya warga dia ini teman-teman akan menikah dengan warga dari KUA setempat kayak gitu teman-teman ya. Nah, kayak gitu suratnya nanti akan aku tampilin insya Allah teman-teman ya.
Nah, kemudian dia juga akan dapat yang namanya surat pengantar nikah itu N1. Cowok juga dapat guys. Cuman cewek itu kalau sekarang lengkap sampai N4-nya. Kemudian kalau masih di bawah itu ada N5-nya. Kalau cowok dia ada N1-nya juga dapat. N1-nya itu menerangkan kalau misalnya dia masih perjaka ya guys, ya tidak duda kayak gitu kan. Nah, itu nanti anak dari siapanya diterangkan juga di surat N1-nya, namanya surat pengantar nikah. Kemudian dia juga nanti ada N4 yaitu surat persetujuan mempelai yang ada tanda tangan materainya aku bilang tadi ya. Jadi lembar 2 tantangan di situ. Jadi pastiin cowok kalian itu ketika kirim berkas ke kalian ditandatangan dulu berkasnya guys ya. Nah guys, di sini agak berbeda ya karena ada aturan baru yang bilang kayak gini. Kemarin aku sempat ngurus ini guys ya. Di tempat mempelai perempuan ini cowok itu ada yang namanya N2, N3. N2. Jadi N3 cowok emang nggak ada ya. Dia soalnya ada N2-nya kalau di KUA perempuannya pertama ya. Cuman aku dapat informasi dari KUA laki-laki, dia posisinya di Sumatera ya guys rumahnya. Nah, di aturan mereka sana teman-teman itu udah diperbarui dibilang ya. N1 dan N4 aja yang dapat KUA keluarin. Jadi dia udah urus dari kelurahan dia. Surat yang di KUA dilengkapin ini cuma dapat N1 sama N4, jadi N2-nya udah nggak ada. Nah, misalnya kalau calon pasangan kalian itu mau wajibkan nih perempuannya, misalnya ke KUA-nya harus ada N2, kalian sampaikan saja kalau aturan di tempat perempuan laki-laki itu udah yang terbaru berbeda. Jadi itu sebenarnya nggak masalah guys sebenarnya, asal ada konfirmasi kalian dari KUA laki-lakinya menelpon ke KUA sini kalau aturannya mereka emang cuma bisa mengeluarkan surat itu aja sekarang. Karena ternyata aturan itu juga bisa berbeda kayak gitu loh guys, meskipun kantor urusan agama ini secara umum soalnya sama kayak gitu ya guys ya. Nah, mungkin ada kasus seperti itu bisa kalian kondisikan nanti ya teman-teman ya. Nah, kalau cowok itu cuma dapat tadi surat rekomendasi nikah kayak gitu ya, numpang nikah untuk KUA ceweknya, kemudian N1, kemudian juga dia cuma adanya N4 kalau yang kemarin ya teman-teman. Nah, jadi surat ini nanti akan dikirimkan yang aslinya ke pihak mempelai perempuan. Misalnya kalian nikah di tempat cewek kayak gitu ya guys ya. Nah, pihak perempuannya baru bisa ngurus kalau surat ini udah lengkap. Jadi dikirim gitu lewat paket ya guys ya. Makanya aku bilang jauh-jauh hari kalian wajib urus ya, jangan mendadak, takutnya hal seperti inilah yang bisa salah. Nah, teman-teman, nanti kalau misalnya kalian udah dapat surat ini baru kalian bisa urus ke KUA atas tempat ya untuk pihak perempuan. Nanti semua berkas itu akan dicek guys. Kalau udah lengkap insya Allah kalian berjalan lancar. Nah, ada kasus juga guys, misalnya gini. Untuk mempelai misalnya perempuan gitu kan, bapaknya ini kan misalnya udah nggak ada, udah meninggal ya guys ya. Nah, sebenarnya kalau kasus seperti ini kalian kalau punya saudara laki-laki teman-teman ya bisa untuk jadi wali kalian misalnya kayak gitu, asalkan syaratnya meskipun dia tidak dewasa secara hukum, maksudnya dia nggak punya KTP teman-teman, tapi kalau dia udah dewasa secara Islam, udah akil balik, itu bisa menjadi wali. Jadi itulah orang terdekat bisa menjadi wali kalian sebelum misalnya paman kalian, karena itu jauh ya. Nah, seperti ini informasinya buat kalian. Misalnya kak, adik aku baru kelas 3 SMP, apakah dia bisa menjadi wali karena dia belum punya misalnya kartu tanda pengenal? Itu bisa kalau dia udah akil balik guys. Jadi seperti itu dia akan menjadi wali. Karena kasusnya kemarin saudaraku, dia yang jadi walinya itu adik ya teman-teman, jadi adik laki-laki dia kayak gitu. Nah guys, itu informasi dapat aku bagiin buat kalian teman-teman. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Kalau kalian misalnya masih bingung, kalian boleh komen di video aku, nanti insya Allah akan aku balas teman-teman ya. Karena agak dipermudah sih guys, dari yang dulu aku juga menikah beda pulau, tapi aku mengurusnya itu berkasnya tuh lebih ribet guys. Jadi dari 2018 ke 2019 itu aturannya masih yang banyak banget berkas yang harus kalian siapin. Nah di 2021 kemarin, kebetulan bulan Agustus kemarin aku ikut ngurus, aturannya itu sepertinya sudah dipermudah dan nggak mempersulit orang-orang yang calonnya jauh gitu guys ya. Nah teman-teman, semoga informasi ini berguna. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang calonnya berada di beda pulau. Kalau kalian calonnya satu kota juga kalian boleh komen di bawah, siapa tahu aku bisa bantu teman-teman ya. Oh guys, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara subscribe, komen, dan like. Sampai jumpa di video Nova selanjutnya. See you.